Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Belut Putih di Tegalan Bacup. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 1996, aku masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5. Saat itu hidupku begitu sederhana. Di sebuah desa kecil paling selatan Kabupaten Blora, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Suasana desa masih sangat tradisional. Malam hari hanya beberapa rumah yang menyala karena belum semua warga mampu memasang listrik. Rumah-rumah berdinding anyaman bambu dicat putih kapur, diterangi lampu minyak atau petromak. Jalan desa masih berupa tanah becek dan berbatu, dan suara jangkrik menjadi teman tidur yang setia. Kehidupan berjalan lambat tapi hangat. Siang hari orang-orang ke sawah atau menggarap tanah untuk membuat genteng. Malamnya mereka bersantai di warung kopi, nonton TV di rumah tetangga yang punya televisi, atau sekedar duduk di teras sambil ngobrol ngalor ngidul. Aku sendiri punya rutinitas khas anak desa, mengaji setelah maghrib di masjid kampung. Kami duduk melingkar, mendengarkan cerita nabi-nabi dari Mbah Din, seorang sesepuh yang suaranya lembut tapi karismatik. Setelah Isya biasanya aku pamit pada bapak untuk nonton TV ke rumah Lek Kusin. Hanya beliau satu-satunya yang punya TV di lorong kami. Film Pendekar Raja Wali sedang naik daun waktu itu. Setiap malam kami berkumpul rame-rame, berebut tempat untuk duduk di tikar depan televisi. Namun malam itu berbeda. Aku masih ingat itu malam Selasa. Di masjid seperti biasa kami membaca maulid berzanji. Usai sholat Isya dan hendak pamit nonton, bapak tiba-tiba mengajakku mencari belut. Agak aneh memang, karena biasanya bapak tidak pernah spontan mengajak seperti itu. Tapi aku mengiyakan saja, semangat karena bisa jalan malam dengan bapak, membawa sabit dan lampu petromak. Kami menuju Tegalan Bacup, tanah kosong yang dipenuhi pohon mangga dan ketela pohon. Letaknya agak jauh dari pemukiman warga, dekat selokan besar yang kadang terisi air kala musim hujan seperti sekarang. Genangan-genangan itu jadi surga bagi para pencari belut. Lampu petromak yang dibawa bapak menderu pelan, bau minyak tanahnya menyengat tapi akrab di hidung. Kami menyusuri tegalan, menyorotkan cahaya ke arah selokan dengan genangan air, sambil memperhatikan dengan seksama kemungkinan gerakan dari hewan licin itu. Tapi malam itu aneh. Sudah hampir 1 jam kami mencari, tidak satupun belut terlihat. Biasanya dalam setengah jam, kami sudah mendapat 5-10 ekor. Aneh ya pak, biasanya banyak belut di sini, kataku sambil menoleh. Bapak hanya mengangguk pelan, wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Kami memutuskan pulang, jalan pulang itu becek, lumpur menempel di kaki. Aku berjalan di depan bapak sambil mengarahkan cahaya lampu ke tanah. Tiba-tiba mataku menangkap gerakan kecil. "Pak, belut!" teriakku. Seekor belut besar dengan warna yang sangat aneh, putih bersih, bergelut di air dangkal. Tanpa pikir panjang aku langsung memukulnya dengan bagian tumpul dari sabit. Rebak! Suara keras terdengar ketika sabit mengenai tubuhnya. Belut itu langsung terpotong jadi 2, tapi anehnya tidak ada darah, dan dalam hitungan detik tubuhnya yang terbelah itu hilang, lenyap begitu saja di genangan air. Bapak segera menghampiri dengan lampu. "Mana belutnya?" "Itu tadi pak, di sini aku pukul, warnanya putih, besar, tapi sekarang hilang." Belum selesai aku bicara, bapak langsung menarik tanganku. "Ayo pulang!" Suaranya tegas. Bapak berjalan cepat, lebih cepat dari biasanya. Tidak ada percakapan sampai kami sampai di rumah. Ia meletakkan petromak, menutup bak kosong, dan berkata datar, "Cuci kaki, wudhu, tidur, sudah malam." Aku pun menurut. Setelah wudhu aku langsung ke kamar dan tertidur pulas.
Esok paginya aku bangun dalam keadaan aneh. Bapak duduk di sampingku, tanganku masih dipegangnya. Biasanya beliau tidur di kamar bersama ibu dan adik perempuanku. Pak, bangun, sudah adzan subuh. Bapak membuka mata, ia tampak lelah. Semalam ngimpi apa? Enggak mimpi apa-apa, Pak, jawabku heran. Memang aku merasa tidurku sangat nyenyak malam itu. Bapak hanya mengangguk. Ya wis, ayo ke masjid dulu, nanti tak ceritain. Setelah sholat subuh dan mengaji sebentar, kami pulang. Di rumah Bapak duduk di bangku kayu tua di teras. Aku ikut duduk di sebelahnya. Wajahnya serius. Kamu yakin semalam gak mimpi apa-apa? Iya Pak, beneran. Lah, semalam kamu itu teriak-teriak sambil nangis, minta maaf, tak bangunin gak bangun-bangun, sampai Bapak bacain Yasin baru kamu tenang. Aku terdiam. Bapak menarik nafas panjang, menyulut rokok lintingannya. Lalu ia berkata lirih, kamu tahu nggak, belut putih itu bukan sembarang belut. Kata orang-orang tua, itu sering dianggap jelmaan makhluk halus penjaga tanah atau tempat tertentu. Biasanya kalau nemu, ya diikhlaskan saja, jangan diambil, apalagi dipukul. Aku menelan ludah. Ya semoga nggak apa-apa, Bapak udah mendoakan semalam. Tapi mulai sekarang, kalau kamu masuk ke tempat asing, pamit dulu. Aku masih diam. Di usia segitu, sebagian diriku masih berpikir mungkin ini hanya cerita menakut-nakuti anak kecil. Tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Aku belum tahu bahwa itu baru awal dari segalanya. Sudah hampir seminggu berlalu sejak kejadian di Tegalan Bacup itu. Awalnya aku mengira semua kembali seperti biasa. Aku tetap sekolah, tetap mengaji, dan malam-malam masih sempat main ke lereng dengan teman-teman. Tapi Bapak berubah. Ia jadi lebih pendiam. Malam hari sering duduk lama di teras, memandang jalanan gelap sambil membakar rokok satu demi satu. Aku perhatikan juga, Bapak jadi lebih sering menaburkan garam di sudut-sudut rumah. Kadang juga membakar menyan kecil di dekat pintu dapur. Ibu hanya bilang singkat, biar rumah gak dingin. Tapi aku tahu itu bukan dingin seperti biasanya. Ada hawa aneh, seperti bisikan halus yang tidak terdengar tapi terasa. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Malam itu sekitar pukul 1 dini hari, kampung kami diguncang suara jeritan yang membuat bulu kuduk meremang. Ampun. Aku terbangun, tubuhku berkeringat dingin. Suara jeritan itu datang dari rumah Mak Sarmi, tetangga kami yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari tempatku. Ibu langsung bangun, menyusul Bapak yang lebih dulu keluar sambil membawa senter dan sarung. Aku mengintip dari balik jendela. Orang-orang mulai berdatangan, membawa obor, senter, dan lampu petromak. Suasana menjadi ramai. Aku tidak diizinkan keluar, tapi suara-suara terdengar jelas. Mas Armi kenapa? Itu loh, teriak-teriak katanya dikejar. Belut, tapi gede warnanya putih. Dek. Nafasku tercekat, dadaku seperti disiram air es. Bapak kembali 1 jam kemudian. Wajahnya pucat. Ibu segera menyiapkan air hangat dan membisikkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Aku berpura-pura tidur, padahal mataku masih terbuka sedikit. Mas Armi katanya lihat belut putih masuk ke rumahnya, naik lewat jendela kamar belakang. Tapi anehnya jendela terkunci dari dalam. Dia teriak-teriak ketakutan. Katanya belut itu ngelilit kakinya. Jelas Bapak pelan. Belut putih lagi. Suara ibu pelan, nyaris tidak terdengar. Bapak mengangguk. Dan waktu warga datang, dia lagi duduk di pojokan kamar, gemetar, matanya merah. Ada bekas luka di kakinya, kayak lilitan, tapi nggak ada belutnya. Ibu merapatkan selendang ke badannya. Apa ini ada hubungannya sama malam itu? Bapak diam cukup lama. Bisa jadi. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Bayangan belut putih besar yang kulihat di genangan air kembali memenuhi kepalaku. Tubuhnya licin, tapi ada sesuatu di matanya yang aneh, bukan mata binatang biasa. Lebih seperti mata manusia, dingin, menatap lurus ke arahku sebelum kuayunkan sabit itu. Keesokan harinya desas-desus mulai menyebar. Di warung Bulura, orang-orang mulai membicarakan kejadian itu. Mak Sarmi itu kan dulu suka numpang tanam di Tegalan Bacup ya? Tanya seorang ibu. Lah iya,
tapi sudah 2 tahun gak kesana. Loh, katanya dulu pernah nemu juga belut putih, tapi dibiarkan. Kalau sampai diganggu, katanya bisa ngundang balane loh. Aku yang ikut ke warung untuk beli gula langsung menunduk. Jantungku berdetak makin kencang. Aku tahu apa yang mereka bicarakan mungkin ada hubungannya denganku. Malamnya bapak memanggilku ke ruang tamu. Dik, bapak mau tanya, malam itu kamu mukul belutnya kuat banget ya? Aku mengangguk pelan. Iya pak, takut lari. Bapak menarik nafas dalam. Itu belut bukan sembarang belut. Bukan cuma jin biasa, tapi penjaga tempat. Orang-orang dulu menyebutnya jenggleng. Kalau sampai terluka, dia akan minta balas. Tapi kalau kamu masih kecil, biasanya nggak langsung kena, malah nyasar ke orang lain dulu. Aku menggigit bibir, menahan rasa bersalah. Besok malam kita ke rumah Barenggo. Beliau yang ngerti cara menenangkan makhluk-makhluk seperti itu, biar nggak makan korban lain. Aku hanya bisa mengangguk. Malam itu aku tidur sambil berdoa dalam hati. Semoga semua segera berakhir. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu ini baru permulaan. Dan belut putih itu belum selesai denganku. Angin sore itu ganjil rasanya. Biasanya menjelang maghrib di desa kami hanya terdengar suara burung-burung kecil dan anak-anak main petak umpet. Tapi kali ini suasananya senyap. Bahkan suara jangkrik seperti enggan bersuara. Mungkin karena semua orang sudah dengar kabar bahwa aku dan bapak akan menghadap Barenggo malam ini. Kami berangkat selepas Isya. Ibu membekali kami dengan kain mori dan kembang setaman dalam bungkus daun pisang. Katanya buat syarat, ucap ibu singkat. Rumah Barenggo berada di ujung kampung, tepat di kaki bukit kecil bernama Bukit Serut. Rumahnya panggung, berdinding papan tua dan dikelilingi tanaman obat serta pohon-pohon tinggi yang entah mengapa selalu terasa lebih gelap dari sekelilingnya. Sampai di halaman, bau menyan dan akar-akaran langsung menyambut. Barenggo sudah menunggu kami di amben, duduk bersila dengan pakaian lurik dan udeng di kepalanya. Meski usianya konon sudah lewat 80, matanya tajam seperti elang. "Nggak usah banyak basa-basi, Cak Sar. Anakmu mukul yang seharusnya tidak disentuh," ucapnya tanpa menunggu kami duduk. Bapak menunduk, aku makin menunduk. Keringat dingin merembes dari tengkuku. Banyu Leren yang selama ini menyimpan pusaka terguncang. Yang jaga marah. Aku mengernyit. "Banyu Leren, Mbah? Itu tempat kenangan yang kamu lihat malam itu, bukan kenangan biasa. Di bawahnya terkubur sebilah keris lama, peninggalan orang pintar zaman dulu yang pernah mengurung jin dari gunung ke tempat itu." Aku tercekat. Keris itu disebut keris rasa dalu, dibuat untuk menyegel kekuatan yang bisa merusak satu desa. Tapi sudah lama dibiarkan dan nyaris terlupakan. Siapapun yang mengganggu tempat itu bisa memutus ikatan gaibnya. Suasana malam terasa makin menekan. Belut putih yang kamu pukul bukan belut. Itu perwujudan makhluk penjaga dan kamu anak kecil yang tanpa sengaja membangunkan ia dari tidur panjangnya. Barenggo lalu bangkit, mengambil kendi tanah yang berisi air. Ia menyerahkannya pada bapak. "Ini air Banyu Leren yang sudah diberkahi. Nanti malam jam 1 siramkan ke tempat kejadian. Bawa kain mori dan kembang ini juga, letakkan tepat di atas bekas sabetanmu. Lalu minta maaf. Tapi jangan sendiri, harus ditemani." Bapak mengangguk pelan. Aku masih bingung. "Mbah, kalau kami sudah melakukan semua itu, makhluk itu akan pergi." Barenggo menatapku lama. Matanya dalam, seperti bisa membaca isi kepalaku. "Pergi? Tidak. Tapi kalau kau beruntung, ia hanya akan kembali tidur." Jam 12:30 malam kami kembali ke Tegalan Mbah Cup. Hanya ditemani cahaya lampu petromak dan senter kecil. Aku dan bapak melangkah perlahan di tengah ilalang. Sesampainya di genangan itu, hawa aneh langsung menyelimuti. Tidak ada suara binatang malam, bahkan angin pun seperti menahan nafas. Bapak membuka bungkus kembang dan kain mori, lalu menaburkannya perlahan di atas tanah bekas sabetan sabitku. Lalu ia menyiram air dari kendi kecil itu. Saat air menyentuh tanah, terdengar suara seperti desisan halus, seperti sesuatu yang terbakar di dalam tanah.
Aku mulai gemetar. Ucapkan permintaan maaf, pelan, dari hati, bisik bapak. Aku mengangguk lalu menutup mata. Saya minta maaf, waktu itu saya takut, saya tidak tahu. Saya kira hanya belut biasa, tolong, jangan ganggu siapa-siapa lagi. Hening, lalu terdengar suara gemericik. Aku membuka mata, genangan air itu perlahan memantulkan cahaya bulan, tapi ada yang ganjil. Di permukaannya muncul buih-buih kecil berputar seperti pusaran. Pak, bapak menggenggam tanganku erat. Jangan lihat, tunduk saja. Tapi aku tidak bisa. Mataku terpaku pada genangan itu dan di sanalah aku melihatnya. Sekilas bayangan panjang berwarna putih muncul dari dalam pusaran air, lalu perlahan masuk kembali dan menghilang. Tidak lama kemudian suara jangkrik kembali. Angin berembus ringan, tegalan Mbah Cup kembali sunyi seperti biasa. Tapi kami tahu, ia belum pergi. Hanya tidur kembali untuk sementara. Setelah malam penyiraman itu, hidupku kembali normal. Setidaknya begitu yang kupikir. Tapi pagi-pagi di sekolah, suasana berbeda terasa. Murid-murid heboh membicarakan satu hal. Yoyo, teman sekelasku yang tinggal tidak jauh dari tegalan Mbah Cup, katanya tidak masuk karena ketindihan. Bukan ketindihan biasa, ibunya bilang ia terbangun tengah malam dengan mata melotot dan nafas tersegal. Tubuh tidak bisa digerakkan dan mulutnya mengucapkan nama Adnan. Namaku. Gosip menyebar cepat. Beberapa teman mulai menatapku aneh. Ada yang berbisik, Adnan ini yang mukul belut putih itu kan? Anak-anak yang dulu suka main denganku mulai menjauh. Aku merasa sendirian. Pulang sekolah aku berjalan cepat melewati jalan belakang yang sunyi, berharap bisa cepat sampai rumah. Tapi baru sampai di dekat kebun pisang, aku mendengar langkah di belakang. Ketika aku toleh, tidak ada siapa-siapa. Jalan itu kosong, tapi langkahnya terus terdengar. Langkah lambat dan berat, seperti menyeret sesuatu di tanah. Aku berlari. Sampai rumah aku kunci pintu, ibu menyuruhku makan. Tapi aku hanya duduk diam, kepalaku berat. Malam itu aku demam. Dalam panas yang menggigil, aku bermimpi. Atau mungkin bukan mimpi. Aku merasa tubuhku seperti melayang, lalu jatuh di tengah tegalan. Genangan air itu ada di hadapanku, tapi sekarang warnanya gelap pekat, seperti lumpur. Dari dalamnya muncul tangan, panjang, pucat, dan bersisik. Tangannya menjulur ke arahku lalu menarikku masuk ke dalam. Aku menjerit, tapi suaraku tenggelam dalam air. Tiba-tiba aku terbangun, nafasku berat, keringat membasahi tubuh, tapi yang membuatku tidak bisa menjerit, badanku tidak bisa digerakkan. Mataku terbuka tapi tubuhku seolah dikunci. Dan di langit-langit kamarku, aku melihat sesuatu. Bayangan panjang, putih, dan tidak berbentuk pasti. Ia melayang perlahan di atas tubuhku, tidak menyentuh, tapi terasa menekan dadaku. Wajahnya samar seperti kabut, tapi matanya, dua nokta merah kecil, menatap langsung ke dalam jiwaku. Aku mencoba berteriak, tapi hanya suara nafas yang terdengar. Lalu, bisikan. Bukan dari luar tapi dari dalam kepalaku, suara berat dan lambat seperti air menetes dari batu. Kau bangunkan aku, maka kau yang harus menjagaku. Seketika tubuhku tersentak, aku bisa bergerak lagi. Bayangan itu lenyap, tapi kamar masih dingin, terlalu dingin untuk ukuran malam di kampung. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya pada bapak. Ia hanya diam, menatap keluar jendela, lalu berkata, kalau yang kamu lihat itu memang makhluk yang sama, berarti dia belum puas. Mbak Renggo harus tahu. Kami kembali ke rumah Mbak Renggo sore harinya. Kali ini Mbak Renggo terlihat lebih serius. Ia mendengarkan ceritaku tanpa banyak bicara. Setelah diam lama, ia mengangguk pelan. Makhluk itu tidak ingin kembali ke dunia sana. Ia senang dibangunkan. Ia ingin dilihat, diingat, bahkan disembah. Aku bergidik. Adnan, makhluk itu mungkin sudah menaruh tanda padamu, bukan untuk membunuh, tapi untuk mengikat. Aku terdiam, lalu bertanya pelan, ikatan seperti apa, Mbah? Mbah Renggo menatapku lama lalu menjawab, ikatan pusaka. Ia mengira kamu dipilih untuk menggantikan penjaga yang lama. Malam itu suara jangkrik seperti bersautan lebih keras dari biasanya, tapi di telingaku semua suara alam terdengar asing,
seolah-olah desa ini bukan lagi tempatku. Mbah Renggo mengajakku duduk di beranda rumah. Ia membakar menyan. Asapnya melingkar lambat ke udara, membawa aroma campuran harum dan getir. Di hadapan kami ada kendi berisi air bunga dan sehelai kain mori yang dilipat rapi. "Adnan, kamu harus tahu dulu sejarahnya," kata Mbah Renggo. Suaranya berat, matanya menatap nyala lampu templok yang bergoyang pelan. "Belut putih itu bukan hewan biasa. Ia adalah perwujudan dari satu roh kuno, roh penjaga yang dulu pernah dipuja di tanah Tegalan itu. Tapi bukan sembarang orang yang bisa melihatnya. Hanya yang punya darah tugas, istilahnya, yang bisa berinteraksi dengannya." Aku menggigit bibir. Darah tugas? Mbah mengangguk. "Puluhan tahun lalu, sebelum Indonesia merdeka, ada seorang penjaga tanah bernama Kyai Wurya. Ia dipercaya menjaga batas antara dusun dan alam roh, alam lain yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Tegal, tempat memukul belut putih itu dulu pusat tempat pemujaan kecil. Di sana Kyai Wurya sering duduk malam-malam, membacakan doa dan jampi agar makhluk-makhluk dari sisi lain tidak masuk ke perkampungan." Aku tercekat. "Jadi tanah itu dulunya semacam gerbang?" Mbah Renggo menatapku lekat-lekat. "Iya, tapi seiring waktu, kepercayaan itu memudar. Setelah Kyai Wurya meninggal, tidak ada yang meneruskan. Ia dimakamkan di sebuah pohon asam besar yang sekarang sudah tumbang. Sejak itu, perlahan, makhluk-makhluk yang dulu dikekang mulai mengintip kembali ke dunia kita." Aku merasa bulu kuduku berdiri. "Belut putih itu dulunya adalah salah satu penjaga air, pengikat batas antara alam manusia dan mereka. Waktu kamu mukul dia, kamu tidak cuma bikin dia marah, kamu membangunkan seluruh memori di tanah itu." Aku hanya bisa diam, tapi rasa bersalah makin menusuk. "Sekarang dia mengira kamu adalah penerus. Dia pilih kamu karena kamu yang memulai, dan mungkin karena kamu memiliki darah yang cocok. Aku lihat dari gelagatmu, kamu mudah ditembus, matamu kadang kosong, jiwamu ringan. Itu yang mereka cari." Aku menunduk. Suasana terasa berat. Tiba-tiba dari balik pintu suara langkah kaki pelan terdengar. Keluar seorang perempuan tua. Tubuhnya kecil dan wajahnya berkerut, tapi matanya tajam. Ia membawa seikat daun kelor dan segenggam garam. "Ini Nyai Rumi," kata Mbah Renggo. "Ia cucu buyut Kyai Wurya. Hanya dia yang masih bisa bicara dengan penunggu di batas Tegalan itu." Nyai Rumi duduk, menatapku dalam. "Kamu sudah dilihat. Kalau tidak diikat, kamu bisa dibawa." Aku tercekat. "Dibawa kemana?" "Ke balik batas, ke dunia yang tidak bisa kita pahami." Ia mengulurkan tangan, menggenggam jemari yang dingin. "Malam ini kita akan kembali ke Tegalan. Kita akan coba bicara, atau setidaknya mengingatkan dia siapa yang dulu menjaga dan bahwa kamu bukan penerusnya." Aku ingin menolak, ingin lari, tapi kata-kata mereka menancap dalam. Kalau aku tidak hadapi ini sekarang, entah apa yang akan menjemputku malam nanti. Saat tubuhku tidak bisa digerakkan, dan dua mata merah itu muncul lagi di langit-langit kamarku. Langit malam itu gelap pekat, bulan tidak muncul, angin hanya berbisik pelan, membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan yang saling berbisik. Tegalan Bahcuk terhampar seperti tanah mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kehidupan, hanya sunyi yang menghantui. Aku, Mbah Renggo, dan Nyai Rumi berjalan pelan di pematang sawah. Di tangan Nyai, lampu minyak menyala redup. Api kecil itu bergetar tertiup angin, seperti nyawa yang menolak padam di tengah dinginnya malam. Tubuhku gemetar, bukan karena cuaca, tapi karena bayangan yang menunggu, bayangan dari kesalahan masa lalu. Kami sampai di batas Tegalan. Di ujung tampak sebatang pohon asam tua yang tinggal separuh batang. Batangnya hitam hangus, tapi tanah di sekitarnya bersih, tidak ditumbuhi apa-apa, seperti diludahi oleh alam sendiri. "Di sini," bisik Nyai Rumi. "Ini tempatnya." Ia meletakkan lampu di tanah, lalu membuka ikatan kain mori dari dalam keranjang kecil. Di dalamnya ada bunga setaman.
segenggam tanah dari makam Kyai Wurya, dan seekor ayam cemani kecil yang dibungkus kain merah. "Jangan tanya, cukup diam dan perhatikan," katanya padaku. Nyai mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya seperti alunan nyanyian, tapi dengan nada berat dan menggema, aneh di telinga. Mbah Renggo menaburkan garam di 4 penjuru. Ia berdiri menghadap ke timur, lalu ke barat, utara, dan terakhir ke selatan. Lalu Nyai Rumi menyayat sendiri jari ayam itu. Tetes darahnya jatuh ke tanah dan sesuatu berubah. Udara tiba-tiba menjadi berat, sangat berat. Aku merasa seperti sedang ditenggelamkan ke dalam kolam yang tidak terlihat. Dadaku sesak. Langit di atas kami yang sebelumnya hanya gelap, sekarang seperti berdenyut. Kabut tipis mulai muncul dari sela-sela tanah, bukan kabut biasa, melainkan seperti asap yang punya arah, dan di tengah kabut itu, ia muncul. Sosok panjang, putih berlendir, bergerak pelan dari semak belukar. Tubuhnya bukan seperti belut biasa, ia lebih besar. Kepala segitiga dengan 2 bola mata yang nyalanya seperti bara api, tapi bukan itu yang paling menakutkan. Dari tubuhnya muncul bayangan seperti siluet tangan manusia, seolah ia adalah wadah dari banyak jiwa, jiwa yang terkurung di dalam tubuh lendir itu. Aku mundur 1 langkah, tapi Nyai Rumi menggenggam tanganku. "Jangan bergerak, dia mengamati, bukan kamu yang bicara malam ini, aku yang akan bicara," ucapnya tenang. Lalu ia berlutut, meletakkan bunga dan kain mori di hadapannya. Tangannya bersatu di depan dada. "Aku cucu dari Wurya, penjaga tanah ini, datang untuk meluruskan simpul yang kusut, membuka ikatan yang salah. Yang kamu lihat malam itu anak ini, dia bukan penjagamu, ia bukan pewaris. Ia hanya anak bodoh yang menampar perjanjian tanpa tahu maknanya. Kami datang membawa maaf dan penawar." Belut putih itu tidak menjawab, tapi tubuhnya perlahan melingkar, membentuk semacam pusaran di tanah. Dari pusat pusaran itu muncul suara. "Ia telah membangunkan, darahnya telah dipilih, ia menolak, ia lari, tapi ia telah dilihat." Tubuhku gemetar, aku ingin berteriak tapi mulutku keluh. Nyai menggigit bibirnya. "Kalau kau tidak mau melepaskannya, ambillah setengah jiwaku sebagai ganti." Aku menoleh kaget. "Tapi jangan tarik dia ke batas, ia belum siap." Belut itu bergerak pelan mendekat. Wajahnya nyaris menyentuh tanah di hadapan Nyai. Lalu perlahan ia memutar tubuhnya menjauh. Ia kembali ke semak-semak. Suaranya terakhir terdengar menggema entah dari mana. "Belum selesai, belum selesai, belum selesai." Setelah itu kabut hilang. Udara kembali normal. Ayam kecil di tangan Nyai mati. Matanya terbuka, lehernya seperti terpelintir sendiri. Nyai bangkit perlahan. Nafasnya terengah. "Kita cuma diberi waktu. Dia belum puas. Ada yang harus kita lunasi, Adnan." Aku menatap tegalan itu. Tanahnya sekarang seperti bernapas. Aku tahu semua ini belum selesai, dan malam-malam mendatang akan lebih gelap dari sebelumnya. 2 hari setelah kejadian di Tegalan, suasana desa berubah aneh. Tidak hanya aku yang merasakannya, tapi juga para tetangga di sekitar ladang Mbah Cup. Ayam tidak lagi berkokok pagi-pagi. Burung-burung enggan berkicau, bahkan anak-anak tidak lagi bermain petak umpet menjelang maghrib. Desa Kalisemi seperti dicekam sesuatu yang tidak kasat mata. Aku belum berani keluar rumah, bahkan suara ibu pun terasa jauh. Sejak malam itu telingaku sering berdenging. Dan kadang, dalam sunyi, aku mendengar suara mendesis seperti nafas panjang yang berlendir. Seolah ada yang mengawasi dari balik tembok bambu rumah kami. Malam itu aku bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan aku yang berada di tengah Tegalan, melainkan seseorang yang aku kenali, Mbah Cup. Ia berdiri di bawah pohon asem yang sama, tubuhnya kurus rentah dan wajahnya penuh luka bakar. Tapi matanya masih hidup, sangat hidup. Dan menatapku dengan pandangan menuduh. "Kowe mung arep lari." Aku terbangun. Nafasku sesak dan dari balik jendela yang terbuka, kulihat bayangan putih panjang melintas, pelan menuju kebun pisang. Bayangan itu tidak meninggalkan suara, tapi tanah tempat ia melewati menjadi basah seperti dilumuri lendir.
Pagi harinya Nyai Rumi datang. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia duduk tanpa bicara, lalu menyodorkan bungkusan daun pisang padaku. Buka. Dalam bungkusan itu ada segenggam rambut, sepotong kuku kaki, dan selai kain putih dengan noda darah kering. Itu milikmu. Waktu kamu kecil, orang tuamu pernah datang ke rumahku, minta tolong agar kamu dijauhkan dari peninggalan tua di Tegalan. Tapi mereka salah bicara. Yang diminta bukan penjagaan, tapi pemisahan. Aku menelan ludah. Nyai melanjutkan. Dulu waktu Mbah Cup masih hidup, ia melakukan sebuah perjanjian. Ia gagal menepati tumbal terakhir, dan tanah itu menagih. Tapi sebelum mati, ia wariskan perjanjian itu ke garis keturunannya. Harus ada yang menebus. Aku mulai mengerti arah pembicaraan ini, dan aku tidak suka kemana semuanya menuju. Jadi tumbalnya sekarang aku? Tanyaku pelan. Nyai menggeleng. Belum tentu, tapi kamu sudah menyentuh tanda, kamu sudah ikut campur, dan entitas itu, si belut putih, sudah melihatmu. Kau tidak bisa bersembunyi. Aku diam, perutku mual. Di benakku kata tumbal bergema seperti gong tua dipukul keras. Jadi harus bagaimana? Kalau kita tidak mau kamu yang dijadikan tumbal, harus ada ganti. Tapi tumbal bukan cuma soal mengorbankan nyawa. Kadang tumbal bisa berupa penebusan. Penebusan apa? Nyai memandangku dalam. Kita harus cari tahu siapa yang seharusnya dulu dikorbankan. Dan kenapa Mbah Cup menolak. Kita harus tahu kenapa ia menyimpan belut putih itu. Karena selama rahasia itu tertutup, tanah itu tidak akan berhenti menagih. Sore harinya aku dan Nyai Rumi pergi ke rumah tua Mbah Cup yang kini kosong. Rumah itu berdinding anyaman bambu yang sebagian besar sudah lapuk. Gentengnya runtuh di beberapa sisi dan pintunya seperti digembok oleh waktu. Tapi Nyai Rumi membawa kunci. Waktu Mbah Cup meninggal, ia titipkan kunci ini padaku. Katanya kalau suatu saat tanah itu marah, buka rumah ini. Saat pintu terbuka, bau kayu busuk bercampur asap kemenyan menyeruak. Kami masuk perlahan. Di dalam rumah tidak banyak barang tersisa. Tapi di sudut ruangan ada peti kayu besar. Nyai membukanya perlahan. Di dalamnya segulung kitab kuno beraksara Jawa, beberapa potongan foto tua, dan satu benda yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebotol kecil berisi cairan kental putih dengan seekor belut kecil yang bergerak perlahan. Masih hidup, bisik Nyai. Aku mendekat dan menatap botol itu. Belut kecil itu menatap balik. Aku tidak tahu bagaimana mungkin, tapi aku tahu ia sedang melihatku. Di bawah botol itu ada secarik surat berwarna kuning tua. Di sana tertulis dengan tulisan tangan kasar. Kanggo sing nresnani urip, nanging nglalekake janji. Aku ninggal, tapi dheweke bakal teko meneh, tumbal durung rampung. Belut ini bukan sembarangan. Ia bukan sekedar makhluk. Ini penjaga perjanjian, dan sepertinya belut yang besar itu adalah perwujudan dari perjanjian yang terabaikan. Aku memandangi isi peti itu. Semua diam, semua menahan nafas, tapi dari belakang terdengar suara pintu belakang berderit. Kami menoleh. Di sana berdiri seseorang perempuan tua, tubuhnya bungkuk, rambutnya memutih, tapi matanya masih menyala. Ibu Mulyani, mantan dukun tua yang dulu berseteru dengan Mbah Cup. Dia tersenyum miring. Aku tahu kalian akan datang. Sudah waktunya kalian tahu siapa yang dulu seharusnya jadi tumbal. Kami terpaku. Sosok Bu Mulyani berdiri di ambang pintu belakang rumah tua, seperti bayangan dari masa silam yang tidak seharusnya kembali. Ia melangkah masuk tanpa diundang, membawa aroma akar-akaran dupa dan tanah basah yang anehnya tidak asing. Sudah waktunya kalian tahu, katanya, suaranya serak tapi tegas. Tumbal yang ditunda itu bukan sembarang jiwa. Itu adalah seseorang yang dulu sengaja diselamatkan Mbah Cup karena alasan yang sangat pribadi. Aku dan Nyai Rumi saling pandang. Bu Mulyani mendekat ke peti kayu dan memandangi botol kecil berisi belut putih mungil dengan sorot mata penuh kenangan. Itu bukan sekedar penjaga. Itu anak dari induknya yang pernah kupanggil dulu saat masih menjadi dukun muda. Siapa tumbal yang belum diberi itu, Bu? Tanyaku dengan suara lirih. Bu Mulyani menoleh.
Wajahnya keriput dan mata tuanya berkaca-kaca. Ayahmu. Dunia seakan runtuh seketika. Aku mundur selangkah, nafasku tercekat. Apa maksud ibu? 40 tahun lalu Mbah Cup membuat perjanjian untuk menyelamatkan ladangnya dari kekeringan dan gagal panen. Ia meminta bantuan memanggil penjaga tanah, belut putih yang disebut Nyi Lodra, makhluk kuno penjaga sumur tua di bawah tegalan itu. Tapi syaratnya satu, darah dari garisnya sendiri harus menjadi tumbal. Saat itu ayahmu masih anak kecil, tapi Cup menolak. Nyai Rumi menunduk seperti sudah menduganya. Lalu siapa yang dijadikan tumbal waktu itu? Tanyaku dengan perasaan berkecamuk. Mereka menyembunyikan dosa. Seorang anak yatim piatu dari luar desa dibawa diam-diam dan dikorbankan. Tapi penjaga tahu darahnya bukan darah yang dijanjikan. Sejak saat itu tanah itu jadi marah, diam-diam. Tidak bisa diolah lama, tapi tetap subur. Seperti tubuh yang kelihatan sehat, tapi menunggu membusuk dari dalam. Aku menelan ludah, hawa di ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Dan sekarang, lanjut Bu Mulyani, perjanjian itu mengarah ke kamu. Karena kamu anak dari darah yang ditunda itu, kamu bukan sekedar saksi, kamu adalah pengganti. Aku terduduk, nafasku berat, dunia seakan membelit leherku. Kalau begitu, apa yang harusnya dilakukan? Suara Nyai Romi memecah kesunyian. Kita bisa bicara dengan makhluk itu, tapi kita harus memanggilnya bukan sebagai lawan, tapi sebagai pihak dalam perjanjian lama. Malam itu kami pergi ke Tegalan. Langit tertutup mendung, tapi tidak ada hujan. Di bawah pohon asam tua, Bu Mulyani menancapkan 4 batang dupa dari akar waru, membentuk lingkaran di sekitar tanah yang dulu retak tempat aku memukul belut itu. Aku akan memanggil Nyi Lodra, katanya sambil menabur abu dari kendi tua. Tapi ingat, hanya yang memiliki darah dalam perjanjian yang boleh bicara langsung. Aku menelan ludah, tanganku gemetar. Dupa menyala, udara menjadi berat, angin tidak lagi bertiup, semua diam. Tiba-tiba tanah retak di tengah lingkaran membelah perlahan, mengeluarkan suara seperti lendir bercampur pasir. Dari celah itu muncul uap putih dingin dan sepasang mata merah menyala, menyembul di balik kegelapan. Makhluk itu perlahan naik ke permukaan, seekor belut raksasa setebal batang pohon kelapa. Dari mulutnya keluar suara, bukan suara hewan, tapi suara perempuan dewasa yang bergema langsung di dalam kepala. Darah itu belum dibayar. Siapa penggantinya? Aku maju, suaraku bergetar. Namaku Adnan. Aku anak dari darah yang kau tunggu. Tapi aku tidak datang untuk menyerahkan diri. Aku ingin tahu bagaimana perjanjian itu bisa ditebus tanpa kematian. Makhluk itu menatapku. Kepalanya melingkar pelan di sekitar lingkaran dupa. Angin mati total. Dedaunan kering melayang pelan di udara, seolah waktu berhenti. 1 jiwa bisa diganti jika warisan janji dijaga. Warisan bukan darah, tapi tanah. Rawat tanah ini, beri kehidupan, jangan tinggalkan, jangan abaikan, karena jika ditinggal, aku akan menagihnya lagi. Kami diam, nafas kami berat. Nyai Rumi menunduk dalam doa. Nyi Lodra, kalau dia berjanji menjaga Tegalan ini dan menyucikan tanah dari kesalahan masa lalu, apakah itu cukup? Makhluk itu kembali ke celah tanah. Akan kuingat, tapi jika ia mengingkari, aku akan kembali bersama yang pernah jadi korban. Makhluk itu menghilang ke dalam tanah dan celah itu menutup sendiri, meninggalkan gumpalan uap dingin dan aroma amis yang menusuk. Kami pulang malam itu dalam diam, tapi aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Tegalan itu bukan sekedar tanah warisan, tapi titipan perjanjian tua yang tidak bisa dilupakan. Dan sejak saat itu aku sering datang ke ladang menyiram, membersihkan, berdoa. Kadang saat subuh aku melihat bayangan perempuan berdiri di tengah ladang, diam-diam mengawasi. Rambutnya panjang, gaunnya putih, dan tubuhnya basah seperti keluar dari sumur. Aku tidak berani mendekat, karena mungkin dia bukan makhluk jahat, tapi penunggu perjanjian yang menunggu ditepati. Sejak malam itu, hidupku berubah. Setiap pagi sebelum matahari naik, aku berjalan ke Tegalan peninggalan Mbah Cup. Tidak lagi sebagai cucu yang mewarisi tanah,
tapi sebagai penjaga perjanjian lama, perjanjian yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan darah dan ketakutan. Ladang itu diam, tapi tidak pernah benar-benar sunyi. Angin yang berhembus di sela tanaman jagung muda sering membawa bisikan, samar tapi nyata. Aku tidak berani membalas, hanya menunduk dan menyiram dengan air sumur yang ditimba langsung oleh tanganku. Sumur tua itu juga tidak seperti biasanya. Airnya dingin menggigit dan permukaannya seringkali memantulkan bayangan. Bukan bayanganku sendiri, tapi sosok perempuan berambut basah yang hanya muncul sekilas. Nyai Rumi selalu mengingatkanku, jangan sekedar datang. Tanah ini menuntut niat. Kalau hanya formalitas, dia akan tahu. Dan dia bisa marah. Aku mulai menanam lebih banyak kacang tanah, singkong, beberapa pohon pisang, tapi juga kubiarkan sebagian sudut ladang kosong seperti yang diminta Bu Mulyani. Berikan tempat istirahat untuk roh yang pernah dikorbankan. Sementara itu desas-desus di kampung mulai terdengar. Adnan sering ke ladang Bacup sekarang, katanya mau bertani, tapi orang bilang dia diganggu sesuatu di sana. Ladang itu kan dulunya angker. Dulu anak-anak kecil dilarang main ke situ. Jangan-jangan dia mewarisi ilmu Bacup. Aku pura-pura tidak dengar, tapi malam-malam mulai terasa berat. Aku sering bermimpi hal yang sama. Seorang anak kecil berdiri di tengah ladang, tubuhnya kotor penuh lumpur. Wajahnya tidak terlihat jelas. Ia menunjuk ke arah sumur tua, lalu menghilang ke dalam tanah. Ketika aku adukan pada Nyai Rumi, ia hanya menatap kosong. Itu bukan sekedar mimpi, itu korban pertama yang dikorbankan secara diam-diam. Dia ingin dikenali, didoakan, dan diakui. Aku menggigil. Terus apa yang harus aku lakukan, Nyai? Kau cari namanya, kau gali sejarah dusun ini. Kalau perlu, bicara pada orang paling tua di kampung. Kau harus tahu siapa yang dulu dihilangkan secara paksa. Kalau tidak, arwahnya akan terus mengikutimu. Sore itu aku menyambangi rumah Pak Parto, satu-satunya yang masih hidup dan seangkatan dengan Mbah Cup. Ia duduk di kursi bambu di teras, tubuhnya kurus tapi matanya masih tajam. Begitu kusampaikan maksudku, ia terdiam lama. Angin berhenti, hanya suara tik-tik jam dinding tua yang terdengar dari dalam rumah. Aku sudah lama ingin bicara, katanya pelan, tapi takut karena yang tahu semua sudah tiada. Aku duduk di depannya, jantungku berdetak pelan tapi keras. Anak itu namanya Kirman, anak yatim piatu dari dusun sebelah. Dulu dia datang ikut pengungsian waktu dusunnya kebakaran. Mbah Cup menampungnya, tapi hanya sebentar. Setelah itu dia hilang begitu saja. Aku mengepalkan tangan. Tidak pernah ada yang bertanya. Tidak ada yang berani, karena setelah Kirman hilang, ladang Mbah Cup langsung jadi subur. Semua panen. Padahal kampung lain gagal. Kami tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Aku menunduk. Dosa warisan ini bukan milikku sendiri, tapi seluruh dusun. Kalau begitu, aku ingin mengadakan selamatan. Sekalian doa tahlil untuk almarhum Kirman. Maukah Bapak hadir? Pak Parto mengangguk, pelan tapi mantap. Kau cucu Cup, tapi kau memilih menebus, bukan meniru. Itu sudah cukup untuk membuat arwahnya tenang. 3 hari kemudian aku mengadakan tahlilan kecil di pinggir tegalan. Kubuatkan nisan simbolis di dekat sumur tua dengan nama Kirman bin tidak dikenal. Kupanggil beberapa tetangga, kuberikan hidangan sederhana, dan bersama Pak Parto kami memimpin doa dengan linangan air mata. Saat doa terakhir dilantunkan, angin berembus pelan. Harum tanah basah bercampur aroma kenanga dan kemenyan memenuhi udara. Beberapa tamu mengaku melihat bayangan anak kecil melintas di pinggir ladang, tapi tidak ada yang merasa takut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku tidur tanpa mimpi apapun. Namun kedamaian itu hanya sementara. Karena keesokan harinya, saat aku ke ladang seperti biasa, aku menemukan tanda baru di tanah. Tepat di dekat nisan Kirman, jejak licin, memanjang, seperti tubuh besar melata. Dan di atas nisan itu tertancap selai rambut putih panjang, masih basah. Pagi itu langit mendung, matahari enggan keluar sepenuhnya, seolah tahu apa yang akan terjadi. Aku berdiri di pinggir sumur tua di tengah tegalan, tempat semua misteri bermula dan kini akan berakhir. Rambut putih yang aku temukan semalam masih tertancap di atas nisan Kirman. Aku tidak berani menyentuhnya,
bukan karena takut pada rambutnya, tapi pada pesan di baliknya. Aku tahu, dan itu berarti ia belum tenang. Aku mendatangi Bu Mulyani yang duduk mengayak abu dupa di belakang rumahnya. "Dia belum pergi," kataku tanpa basa-basi. Bu Mulyani menatapku dalam. "Karena belum semua utang lunas. Masih ada lagi." "Iya, belut putih bukan hanya penjaga, ia adalah penanda. Kalau arwah itu tidak bisa keluar sendiri, maka ia akan dibawa oleh makhluk penjaga itu. Dan selama sumur ini masih tertutup, yang di dalam tidak bisa naik, yang di atas tidak bisa turun." Aku menggigil. Malam harinya aku dan Nyai Rumi kembali ke ladang. Kali ini membawa peralatan lengkap, dupa, sesajen, air bunga, dan sebilah keris pusaka warisan Bacup. Tujuannya satu, membuka kembali sumur lama, bukan untuk membangunkan sesuatu, tapi untuk melepaskan yang terperangkap. Sumur itu sudah lama disemen, tapi semen tua tidak bisa menahan niat yang bulat. Dengan linggis dan doa-doa pelindung, kami membuka lapisan penutupnya. Saat lapisan terakhir retak, bau busuk menyergap, campuran antara lumpur, bangkai, dan duka. Dari dalam sumur terdengar isakan pelan, bukan suara makhluk, tapi seperti suara perempuan menahan tangis bertahun-tahun. "Sari, ini waktumu. Kami datang bukan untuk memaksamu, tapi untuk membebaskanmu." Nyai Rumi menuangkan air bunga ke dalam sumur, sementara aku menurunkan kendi yang berisi belut putih. Ketika kendi itu disentuhkan ke bibir sumur, belut di dalamnya menggeliat kencang lalu melompat sendiri ke dalam lubang hitam itu. Dan sesaat setelah itu, bam! Angin besar meledak dari sumur membuat kami terjungkal. Dupa padam, tanah berguncang, lalu dari dalam sumur sesuatu muncul. Sosok tinggi terbungkus kain kafan, tubuhnya berlumur tanah dan belatung. Wajahnya tertutup, tapi darah merembes dari kain bagian mata dan mulutnya. Pocong. Kami tidak bergerak, tubuhku gemetar, tapi pocong itu tidak melompat. Ia hanya diam menghadap ke arah nisan Kirman. Lalu perlahan-lahan ia membungkuk, seolah minta maaf. Lalu pocong itu kembali melayang ke arah sumur. Sebelum masuk ia menoleh ke arahku, dan untuk pertama kalinya aku melihat mata di balik kafannya. Mata itu seperti milikku, dan saat ia tersenyum samar, aku tahu satu hal. Ia adalah Sari, nenekku. Esok harinya ladang itu berubah. Tanaman tumbuh lebih hijau, tidak ada lagi bau anyir. Sumur tua itu sudah ditutup kembali, tapi kali ini dengan batu sungai dan doa, bukan semen. Dan setiap Jumat Kliwon, aku menaruh bunga kenanga dan air kembang di pinggir sumur, bukan sebagai tumbal, tapi sebagai tanda terima kasih. Beberapa orang desa mulai kembali ke ladang sekitar, menanam lagi. Tidak ada yang bicara tentang pocong atau belut putih lagi, tapi mereka tahu tanah itu sudah ditebus. Beberapa bulan kemudian aku menemukan buku catatan tua milik Mbah Cup. Di halaman terakhir hanya ada satu kalimat. "Dosa bukan untuk diwariskan, tapi untuk ditebus, dan yang bisa menebus hanya darah sendiri." Aku menutup buku itu. Hari sudah sore dan dari kejauhan ku dengar suara burung perenjak di pohon asam. Tanda bahwa tanah itu sudah damai. Cerita belut putih di Tegalan Bacup kini ditutup dengan tuntas. Semua benang merah terikat, mulai dari rahasia masa lalu, pengorbanan yang gagal, hingga pembebasan arwah. Dengan akhir mempertemukan takdir, warisan darah, dan keberanian untuk menebus dosa leluhur. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.